Kawan-kawan, sore ini kembali kita akan menyampaikan atau merilis satu peristiwa pidana yang terjadi pada hari Selasa kemarin, kurang lebih pukul 13.00 WIB. Peristiwa ini dilaporkan oleh salah seorang pegawai hotel, di mana saksi yang melapor menemukan adanya peristiwa penganiayaan terhadap anak yang kemudian mengakibatkan sang anak meninggal dunia. Lanjut, setelah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, diketahui bahwa pelaku dari peristiwa ini adalah yang dihadirkan di depan rekan-rekan pada kesempatan sore ini. Jadi kawan-kawan, korban dalam hal ini adalah Kai Almer Jamail Dano, umur 3 tahun 7 bulan. Adalah anak pertama dari tersangka atas nama berinisial RS yang saat ini ada di depan kita ini. Jadi peristiwa ini bermotif adanya persoalan rumah tangga yang terjadi antara tersangka dengan suaminya, di mana si pelaku, si tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri, sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya sebanyak 38 juta. Betul Bu ya? Nah, jadi karena sudah menggunakan uang, kemudian diketahui loh kok suaminya rekeningnya kosong, dari 39 juta sisa 1 juta. Oleh istrinya disebutkan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman online. Nah, ini persoalan lain lagi. Jadi 1 tahun sebelumnya, menurut keterangan tersangka, KTP tersangka, tapi atas persetujuan tersangka, itu dipinjamkan ke rekannya atas nama SS. Sedang kita telusuri kebenaran informasi ini dan keberadaan keberadaan SS, bahwa KTP tersangka digunakan oleh SS untuk meminjam online kurang lebih 12 juta. Tadi penjelasan awalnya begitu. Nah, kemudian pinjaman karena menggunakan identitas dari tersangka, sehingga itu tagihannya masuknya ke tersangka. Nah, kemudian pinjaman bunga berbunga, jadilah pinjaman itu 38 juta. Nah, karena mendapatkan tagihan, sehingga tersangka membayarlah 38 juta itu menggunakan uang pribadi mereka, uang tabungan atas mereka, keluarga mereka. Nah, inilah kemudian yang membuat suami dari tersangka menegur istrinya, dan akibatnya kemudian tersangka kabur dari rumah membawa anaknya. Jadi setelah sampai di kamar 229 hotel, korban waktu itu sedang tidur lelap dengan memegang mainannya, mobil-mobilan, kemudian dibekap oleh tersangka sampai kemudian meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, pelaku juga mencoba untuk bunuh diri dengan meminum air sabun dan melilitkan lehernya dengan menggunakan handuk yang ada di hotel kamar 229. Tersangka masuk ke hotel pada hari Senin, sehingga pada hari Selasanya kurang lebih jam 12 dari resepsionis hotel menghubungi
by telepon ke kamar 229, diangkat oleh pelaku. Pelaku menjelaskan bahwa masih akan memperpanjang kamarnya. Namun sampai dengan pukul 18.00 tidak ada kabar dari kamar 229, sehingga dari resepsionis hotel berinisiatif untuk mendatangi kamar 229. Setelah diketok tidak dibuka, sehingga dibuka paksa. Dibuka dengan menggunakan kunci yang ada di kunci cadangan yang ada di hotel. Dan saksi kemudian mengetahui bahwa di dalam kamar diketemukan korban dan tersangka ini dalam keadaan tertidur, terlentang. Dari pemeriksaan CCTV diketahui tidak ada pihak lain selain korban dan tersangka yang masuk ke kamar ini, sehingga patut diduga dan berdasarkan penjelasan dari tersangka, dialah pelaku dari perbuatan hilangnya nyawa korban yang merupakan anak dari tersangka sendiri. Menurut keterangan tersangka, sejak awal tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa anaknya. Semata-mata setelah suaminya marah, kalut, malu, kemudian pergi dari rumah, menyewa hotel. Setelah di hotel, malamnya dia buka-buka internet bagaimana cara membunuh diri. Jadi tidak ada perencanaan sebelumnya. Dibukanya setelah mendapatkan telepon dari resepsionis. Jadi kurang lebih jam 13.00. Biasanya kan kalau resepsionis itu mengingatkan kamar akan berakhir kurang lebih 1 jam sebelum berakhirnya check-in ya, gitu ya kira-kira. Terhadap tersangka ini disangkakan melakukan kejahatan berdasarkan pasal 80 ayat C junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana pasal ini menyebutkan ancaman hukumannya yakni selama maksimal 15 tahun dan atau denda 3 miliar. Ini kunci hotel, kemudian ini gelas dan sisa air sabun yang diminum, kemudian ini handuk yang digunakan untuk melilit leher si tersangka.